Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadid Hasan Maulana dengan NIM 201077, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, asal Universitas Primagraha. Baik, tujuan dalam video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah tes dan pengukuran penjas yang diampu oleh dosen Pak Fadilah Fahmi SOR MPD. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi kekuatan atau yang biasa kita sebut itu strength. Baik, lanjutannya yang keempat itu menurut Hartman dan Tsunemen 1989 mengatakan bahwa setiap gerakan pasti memerlukan kekuatan, termasuk pula misalnya bernapas, makan, ketawa, menangis, mencerna makanan, dan sirkulasi darah. Mereka juga mengatakan ada banyak manfaat dari latihan kekuatan, seperti akan ada peningkatan dalam massa otot dan pengurangan dalam lemak tubuh yang berlebihan, peningkatan dalam elastisitas otot-otot, perkembangan dalam bentuk dan postur tubuh, peningkatan dalam unsur-unsur kebugaran seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelentukan. Demikian pula perkembangan dalam atribut-atribut mental seperti kesiapsiagaan, pengambilan keputusan, motivasi, dan disiplin, membantu menghindari kemungkinan terjadinya cedera. Oke, selanjutnya manfaat latihan kekuatan. Latihan kekuatan sendiri memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah menjaga berat badan ideal, dan beberapa manfaat latihan kekuatan lainnya seperti peningkatan massa otot. Yang pertama ini secara alami berkurang seiring bertambah usia, akan tetapi latihan kekuatan dapat membantu membalikan massa otot tersebut. Yang kedua itu meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Artinya itu latihan kekuatan ini dapat meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi resiko patah tulang. Yang ketiga itu menjaga fleksibilitas sendi. Artinya latihan kekuatan ini juga dapat membantu persendian tetap fleksibel dan dapat mengurangi gejala radang sendi. Yang keempat itu menjaga keseimbangan. Artinya itu latihan kekuatan ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan guna mengurangi jatuh dan cedera. Oke, selanjutnya pentingnya kekuatan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena yang pertama itu kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik kita. Yang kedua itu karena kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi atlet dari kemungkinan cedera. Yang ketiga itu
dengan kekuatan, atlet dapat mampu lari lebih cepat, melempar atau menendang lebih jauh dan lebih efisien. Oke, selanjutnya tingkat kekuatan dipengaruhi ada 8. Yang pertama itu panjang pendeknya otot, yang kedua itu besar kecilnya otot, yang ketiga jauh dekatnya titik beban dengan titik tumpu, yang keempat itu tingkat kelelahan, yang kelima itu dominasi jenis otot merah atau putih, yang keenam itu potensi otot, yang ketujuh itu pemanfaatan potensi otot, yang kedelapan itu kemampuan kontraksi otot. Oke, selanjutnya macam-macam kekuatan. Yang pertama itu ada kekuatan umum. Kekuatan umum adalah kemampuan kontraksi seluruh sistem otot dalam mengatasi tahanan atau beban. Kekuatan umum merupakan dasar yang melandasi seluruh program latihan kekuatan sehingga dilatihkan pada periodisasi persiapan awal. Yang kedua itu ada kekuatan khusus. Kekuatan khusus adalah kemampuan sekelompok otot yang diperlukan dalam aktivitas cabang olahraga tertentu. Misalnya pencak silat, kekuatan khusus dilatihkan pada periodisasi persiapan tahap akhir. Yang ketiga itu ada kekuatan maksimal. Adalah sekelompok otot untuk melawan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali angkat. Kekuatan maksimal sangat diperlukan dalam cabang olahraga pencak silat. Cara meningkatkan kekuatan maksimal dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama dengan metode hipertrofi dan metode neural. Yang keempat itu ada kekuatan ketahanan. Kekuatan ketahanan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun ciri-ciri dari latihan kekuatan ketahanan adalah beban latihan itu dari 30% sampai 60% dari 1 RM. Repetisinya itu 8 sampai 14 kali ulangan. Iramanya itu cepat sampai tergesa. Yang kelima itu ada kekuatan kecepatan. Kekuatan kecepatan adalah kemampuan otot untuk menjawab setiap rangsang dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin dengan menggunakan kekuatan otot. Adapun ciri dari latihan kekuatan kecepatan adalah beban latihannya itu 30 sampai 60% dari 1 RM sama dengan kekuatan ketahanan. Repetisinya itu 8 sampai 14 kali ulangan. Kalau sudah tidak kuat berhenti. Irama itu cepat. Asalkan kalau tidak bisa menyelesaikan repetisi, beban dikurangi. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis latihan kekuatan. Yang pertama itu ada squat jump. Latihan ini merupakan latihan gerakan untuk melatih bagian otot bawah tubuh serta menambah ketahanannya. Yang kedua itu ada latihan sit up, yaitu salah satu jenis latihan olahraga yang dapat melatih kekuatan otot dan membentuk otot menjadi lebih kencang. Yang ketiga itu ada latihan push up, yaitu jenis latihan yang banyak dilakukan untuk membentuk otot tubuh bagian atas seperti otot dada, bahu, lengan, tangan, punggung atas, serta beberapa sendi. Yang keempat itu ada back up, yaitu gerakan olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan serta membentuk otot tubuh. Oke, ini ada gambar dari latihan squat jump, latihan sit up, latihan push up, serta latihan back up. Oke, masuk ke tes kekuatan. Ada dua bentuk tes kekuatan, yaitu tes kekuatan yang bersifat statis atau isometrik
dan tes kekuatan yang bersifat dinamis isotonik. Kekuatan yang bersifat statis dapat diukur menggunakan contohnya pertama itu grip strength dinamometer. Tujuannya itu untuk mengukur kekuatan genggaman tangan. Peralatan yang digunakan itu yang pertama grip strength dinamometer dan form penilaian serta pena. Pelaksanaannya itu pertama, peserta berdiri tegap, pandangan lurus ke depan dan kedua tangan berada di sisi samping. Yang kedua itu grip strength dinamometer dengan telapak tangan menghadap ke seluruh tubuh dan bagian depan alat menghadap keluar dan dari sisi samping. Yang ketiga itu tester meremas pegangan grip strength dinamometer sekuat-kuatnya tanpa merubah posisi tubuh tegap. Keempat itu hasil akan terlihat pada alat dan tester segera mencatat hasil tersebut. Ini contoh tabel penilaian untuk anak usia 16-19 tahun. Untuk yang jenis kelamin laki-laki, penilaiannya itu di atas 56 itu bisa dinilai dengan sangat baik. Kalau untuk nilai 51 sampai 56 itu bisa dinilai di atas rata-rata. Yang 45 sampai 50 itu masuk ke rata-rata, yang nilai 39 sampai 44 itu di bawah rata-rata, dan yang nilai di bawah 39 itu bisa termasuk dalam akumulasi yang jelek. Begitupun dengan perempuannya. Oke, ini contoh tabel penilaian kemampuan pull up. Itu jenis kelamin laki-laki. Di atas 13 itu sangat baik, kalau 9 sampai 13 itu di atas rata-rata, kalau 6 sampai 8 itu rata-rata, dan kalau nilainya 3 sampai 5 itu di bawah rata-rata, dan kalau nilainya di bawah 3 itu termasuk jelek. Oke, ini video jenis latihan kekuatan yaitu push up. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam video ini video saya baik yang mendengarkan ataupun yang menonton video ini bisa menjadi bahan acuan atau sebagai referensi ketika sedang mencari materi tentang kekuatan atau strength. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.